Jangan main-main. Jadi kalau kita kemudian beribadah, jangan hanya engkau perhatikan sholatmu, jangan hanya engkau perhatikan bagaimana umrahmu, tapi perhatikan apa yang bertengger pada hati kita, karena sesungguhnya ibadah ini itu memiliki peranan yang paling besar di sisi Allah. Makanya sampai kita menjumpai Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, itu bukan karena sholatnya. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena puasanya. Dan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan haji dan umrahnya. Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi. Iya. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam satu kitab, yaitu buku sirah, diterangkan kalau seluruh manusia itu ditaruh di dalam satu timbangan, lalu seluruh manusia itu ditaruh di timbangan satu sisinya, seluruh manusia di sini nih, dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan, semua manusia dikumpulkan pada satu timbangan. Abu Bakar seorang diri ditaruh di dalam satu sisi timbangan, maka timbangan iman dan amal solehnya Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia yang dikumpulkan. Itu Abu Bakar, Pak. Jadi kalau kita nanti dikumpulkan dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ke selatan, kemudian Abu Bakar seorang diri ditimbang pada sisi timbangan yang satunya, imannya Abu Bakar lebih berat daripada kita semuanya. Apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad? Sholatnya? Enggak, Pak. Sholatnya Abu Bakar mah lebih banyak sholat kita. Rakaatnya kita itu dimulai dan dihitung oleh Allah dari semenjak kita balik kok. Kalau umur kita 63 sampai 70, maka jumlah rakaat kita jauh lebih banyak daripada jumlah rakaat yang pernah ditunaikan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu baru masuk Islam umur 38 tahun, meninggalnya sama kayak Rasulullah 63 tahun. Yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia utama setelah Nabi bukan karena puasanya. Puasanya Abu Bakar, baca sirah, puasanya Abu Bakar hanya 11 kali, Pak, seumur hidupnya. Karena kemudian disyariatkan puasa pada tahun 2 Hijriah, maka Abu Bakar itu hanya 11 kali melaksanakan puasa. Bandingkan dengan kita, saya umurnya 39. Kalau menurut KTP, kalau menurut Samsung 27 biasanya. Kalau Oppo 31 biasanya. Saya ini kalau misalkan 39, lalu kemudian balik saya itu adalah 12 tahun, berarti saya telah diberikan kesempatan Ramadan 27 kali. Itu 2 kali lipat lebihnya daripada puasa yang pernah ditunaikan Abu Bakar. Tapi apakah kita bisa mengatakan keimanan kita lebih tinggi daripada keimanan Abu Bakar? Enggak, Pak. Sepakat kita ini, walaupun kita kemudian berkata amal kita banyak, amalmu tidak akan pernah mampu nandingi keutamaan amal Abu Bakar. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Rasulullah, Allah itu menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu karena yang bertengger di hatinya. Ketika dia berkata dan berbuat tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Itu amalan hati, Pak. Jadi amalan hati itu luar biasa. Kadang-kadang kita melihat Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, nanti kamu akan melihat penduduk surga, kamu menyangkanya dia penduduk surga, padahal penduduk neraka. Kok bisa? Karena amalan berarti ya rusak. Kan ada hadis itu kan, kamu akan melihat seseorang yang kamu sangka dia penduduk surga, padahal dia penduduk neraka, dan kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia penduduk neraka, padahal dia penduduk surga. Kenapa? Itu dibedakan dengan amalan hati. Bukan berarti semuanya amalan hati terus kita tidak mau melakukan amalan zahir loh ya. Tidak sholat, enggak, yang penting hatinya. Enggak. Ini saya khawatir orang Pulau Gadung itu mengambil kesimpulan sepihak kadang-kadang. Sebagaimana saya diputuskan sepihak sama Instagram. Nah, sedikit cerita sedikit. Maka bukan begitu, tapi amalan hati itu berpengaruh besar pada kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah. Makanya yang paling besar kedudukannya untuk ditimbang oleh Allah itu adalah amalan hatinya. Makanya maaf ya Pak, kalau kita nanti ngecek di YouTube
Kadang-kadang kita ngelihat di YouTube ada orang yang penampilannya tidak sekhusyuk ustadz-ustadz kita. Jenggotnya nggak sepanjang ustadz-ustadz kita, jubahnya nggak sekhusyuk, nggak sepanjang ustadz-ustadz kita. Tapi kenapa kok mereka meninggal dalam kondisi sujud kayak yang di Tebet? Ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal ketika sedang menghafalkan Quran dan membaca Quran. Walaupun penampilannya tidak sekhusyuk kita mungkin yang selama ini sudah mengkhusyukkan penampilan kita, dan itu termasuk syiar dan itu ibadah. Bukan berarti itu tidak penting-penting. Tapi yang menjadi renungan kita, kenapa ada orang penampilannya tidak sekhusyuk kita, penampilannya tidak sebagaimana syiar yang kita tunjukkan dalam setiap kita berpakaian, tetapi meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Padahal meninggal husnul khatimah itu menjadi tanda bukti yang tidak bisa dibantah, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan kamu percaya seseorang, jangan kamu dustakan seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian husnul khatimah itu cukup menjadi penjelas semua yang kita lihat dari dirinya ketika hidup. Kenapa kok mereka bisa husnul khatimah padahal penampilannya biasa? Itu loh Pak, amalan hatinya. Makanya sampai kita mendapati hadis riwayat Imam Ahmad, mungkin hadis ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan majelis. Sampai kita mendapati sebuah hadis Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah, ya telak fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi ini ada laki-laki penduduk surga. Yang datang laki-laki Ansor, nenteng sandal dengan tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian jenggotnya basah. Berulang-ulang Nabi mengatakan yang semacam itu sampai 3 kali. Sampai kemudian ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As, penasaran kenapa laki-laki Ansor ini ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Lalu kemudian diikuti, kemudian dia nginap di rumahnya. Ternyata kita dapatkan malamnya dia tidak tahajud, siangnya juga biasa. Loh, sampai kemudian sampai Abdullah bin Amr bin As ini bertanya, loh, keistimewaan sahabat ini itu apa? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga, padahal malamnya tidak tahajud. Kemudian malam yang kedua, malam yang ketiga sama 3 hari berturut-turut tidak melaksanakan tahajud. Padahal dikatakan Nabi 3 kali berturut-turut sebagai penduduk surga. Insya Allah Pak, penduduk surga tidak tahajud. Ini masih ada kesempatan yang jarang tahajud. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati bagaimana ketika Abdullah bin Amr bin As berkata, loh, kamu itu dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi aku ketika menjumpai malammu, menjumpai siangmu, kamu itu kayak sahabat yang lainnya. Tidak ada yang istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan. Tapi kenapa Nabi itu telah menas dirimu sebagai penduduk surga? Orang itu berkata, karena hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, tidak pernah benci sama orang yang beriman, tidak pernah ingin mendolimi orang yang beriman, dan setiap mereka mendolimi aku maafkan kesalahan mereka. Maka Abdullah bin Amr berkata, itulah amal yang menjadikan dirimu ditinggikan oleh Allah jauh daripada yang pernah dilihat oleh manusia, karena kebersihan hatinya ketika mencintai orang yang beriman. Itu amalan hati Pak, mencintai orang yang beriman itu bukan amalan zahir. Makanya inilah yang menjadikan kita, anak khawatir kalau kita tidak paham bahwasanya pembagian ibadah itu ada 2. Kita fokus untuk melihat ibadah zahir kita, tetapi kita tidak pernah memperhatikan ibadah hati kita. Maka kasarnya, jangan-jangan ibadah zahir kita kayak walinya Allah, tetapi ibadah hati kita kayak walinya setan. Kalau sholat jangan tanya, khusyuk, benar, sunnah, tapi hatinya itu benci sama setiap orang, tidak pernah ikhlas. Kalau sudah semacam itu, rusaklah nasib kita di akhirat ketika ibadah hati kita tidak tertata sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya kita bahas ini supaya kita paham kenapa pembicaraan tentang tazkiyatun nafas itu menjadi penting. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang tazkiyatun nafas itu pembicaraan tentang ibadah yang bisa menjadi shortcut jalan pintasnya kita ke surga, yaitu ibadah hati kita ketika kita memiliki hati yang bersih sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Makanya kan hadisnya sangat terkenal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat itu gambaranmu, penampilanmu, tapi yang Allah lihat itu hatimu, dan itulah tempatnya kita menjalankan ibadah hati.
Jangan dikira Pak orang kalau sudah solih berarti dia ibadah hatinya baik, belum tentu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ibnu Jauzi. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia pernah mendapatkan bukti langsung. Apa buktinya? Yaitu adalah ketika Ibnu Jauzi pernah melihat seseorang tua selalu sholatnya di shaf pertama Pak. Lalu kemudian tiba-tiba pada shaf yang pertama itu dia tidak pernah ketinggalan di shaf yang pertama. Maka kemudian ketika dia selalu sholat di shaf yang pertama, tiba-tiba dia diuji oleh Allah, putranya meninggal dunia. Apa yang dikatakan olehnya? Dia bersenandung, mengecam dan mencela takdir yang dia dapatkan. Kenapa ya Allah engkau berikan kepadaku takdir dengan kematian anakku? Dia menggugat takdir, padahal menggugat takdir itu termasuk salah satu dosa besar. Disitulah Ibnu Jauzi berkata, belum tentu orang yang ahli ibadah itu menjadi orang yang tertata hatinya sampai dia betul-betul menempa hatinya sebagaimana hati yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya jangan sampai kita ini karena tidak paham, fokus ibadah zahir diperhatikan, dan itu memang kewajiban, bukan salah. Tapi ketika fokus dan konsentrasi kamu pada ibadah zahir menjadikan kamu tidak memperhatikan ibadah hatimu, rusak Pak. Karena ibadah hati itu sangat berat ditimbang oleh Allah, dan itulah yang menjadikan kita mulai faham kenapa tazkiyatun nafas itu harus dibahas. Karena kitab ini, karena tema ini akan mengarahkan kita, mengkondisikan kita, memberikan atmosfer dalam suasana kita belajar. Hatimu ini loh yang dijaga, bukan hanya sholatmu, bukan hanya puasamu, tapi kondisi hati kita ketika beribadah kepada Allah. Ini alasan yang pertama kenapa tazkiyatun nafas itu penting.